Perkenalkan, saya Erika Anitasya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 06051282025019. Untuk tujuan pembelajaran, kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yakni peserta didik dapat mengidentifikasi respon terhadap kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan menjadi lebih baik. Tujuan pembelajaran yang kedua yakni peserta didik dapat mengidentifikasi hal-hal yang dianggap penting dan berharga yang dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di masyarakat luas maupun dalam skala negara dan kawasan. Pada bagian pertama ini nanti akan membahas mengenai konsep dari gotong royong dan juga makna penting dari gotong royong. Yang pertama, konsep gotong royong. Ada pepatah yang mengatakan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang mempunyai arti pekerjaan berat itu jika dilakukan secara bersama-sama akan terasa lebih ringan dan akan cepat selesai. Pepatah ini itu dapat menggambarkan makna dari sebuah gotong royong. Sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal ini menjadi fitrah bagi seorang manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Lalu sebetulnya apa itu gotong royong? Nah, gotong royong itu sebetulnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong yang artinya pikul atau angkat dan juga royong yang berarti bersama-sama. Dengan demikian, secara harfiah gotong royong itu dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban itu menjadi lebih ringan. Nah, itu adalah pengertian dari gotong royong. Selanjutnya, sebetulnya apa saja jenis-jenis dari gotong royong itu? Nah, di sini Kuncoro Ningrat itu sudah membagi jenis-jenis gotong royong menjadi dua. Yang pertama, gotong royong tolong-menolong. Nah, gotong royong tolong-menolong ini itu bersifat lebih individual dan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, ada gotong royong kerja bakti. Nah, kalau untuk gotong royong kerja bakti ini biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya itu untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa atau kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain sebagainya. Kuncoro Ningrat itu juga membagi gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4 jenis. Yang pertama, tolong-menolong dalam aktivitas pertanian. Kemudian yang kedua, tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga. Dan yang ketiga, tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara. Kemudian yang keempat, tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Gotong royong itu lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong itu juga harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Dan di dalam gotong royong itu juga melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia. Di sini ada pendapat dari Bintarto mengenai gotong royong. Bintarto itu mengatakan bahwa gotong royong itu merupakan perilaku sosial dan juga tata nilai kehidupan sosial yang ada sejak lama dalam kehidupan desa Indonesia. Secara sosiohistoris, tradisi gotong royong itu juga sudah tumbuh subur di pedesaan Indonesia. Lantaran kehidupan pertanian itu memerlukan kerjasama yang besar untuk mengolah tanah, menanam, memelihara hingga memetik hasil panen. Bagi bangsa Indonesia, gotong royong itu tidak hanya bermakna sebagai perilaku,
tetapi berperan pula sebagai nilai-nilai moral. Ini mengandung pengertian bahwa gotong royong itu senantiasa menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam beragam bentuk. Nah, sebetulnya dari gotong royong itu apa toh ya manfaat yang kita peroleh? Setidaknya itu ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh. Yang pertama, itu merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Karena dalam kegiatan gotong royong itu pasti nanti akan dilakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, gotong royong juga dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai macam konflik. Kemudian yang ketiga, membantu meringankan beban orang lain. Yang keempat, terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerjasama dan persatuan warga. Kemudian yang kelima, melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Nah, gotong royong itu juga berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama, itu penyebaran informasi kemerdekaan ke pelosok negeri dan dunia. Kemudian yang kedua, spirit gotong royong itu juga ditanamkan dan dipraktikkan oleh para tokoh bangsa lintas agama etnis, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer selama revolusi kemerdekaan di Yogyakarta. Selain itu, semangat gotong royong dengan mengesampingkan perbedaan juga terasa di Yogyakarta. Realitas ini antara lain dapat dilihat dari penjumpaan antara tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, dan juga tokoh Persatuan Islam seperti Muhammad Nasir, tokoh Ahmadiyah seperti Sayyid Syekh Muhammad Al-Jaini, dan juga tokoh Katolik seperti I.J. Kasimo dan lain sebagainya. Pagi Bu Harmini, laris hari ini? Sepi nak, siapa yang mau beli? Warungnya reot begini. Ibu mau saya bantu? Boleh saya foto Ibu? Pagi Ibu. Tolong ya. Mas, tolong ya Mas ya. Terima kasih. Setelah menyaksikan video pembelajaran yang telah disajikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya gotong royong itu sendiri merupakan identitas dari bangsa Indonesia yang syarat dengan nilai-nilai leluhur yang harus kita lestarikan. Terlebih Indonesia itu merupakan negara yang majemuk baik dari sisi agamanya, budaya maupun bahasa. Sehingga dengan adanya gotong royong ini diharapkan dapat merekatkan maupun menguatkan rasa kebersamaan serta menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Baik, itulah penyampaian video yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.